ya. Bisa. Tapi tadi kan disampaikan itu energi. Nah, apakah bisa dikaitkan dengan hal-hal magic di Galaxor ini, Bu? Iya. Kebanyakan penyakit itu kalau sudah secara medis tidak bisa sembuh, secara laboratorium itu tidak ada sakit apapun, tapi orangnya masih merasa sakit. Nah, itu perlu dicek secara non medis. Iya, secara non medis biasanya mereka sudah kemana-mana juga berobat, dan akhirnya ketemu komunitas Galaxor Bali. Nah, di sini kita terapi lagi. Dan kalau ada penyakit non medisnya, itu bisa ngomong penyakitnya, siapa yang menyakiti, kenapa. Nah, itu bisa diinterview, Mbak. Nah, tadi kan ada beberapa paket ya yang disebutkan ya. Bagaimana bisa dengan tidak menyentuh pasien itu bisa sembuh? Nah, itu bisa dibantu. Itu rahasia energi dari Sang Pencipta ya. Saya juga kaget-kaget sendiri kalau saya melakukan. Nah, kalau misalnya dari Pak Rudi itu sebenarnya apa sih Pak Rudi? Pasti banyak penasaran pendengar di luar sana nih. Baik, jadi Mbak Devi begini, awalnya ada satu produk yang namanya kalung Galaxor. Jadi kalung Galaxor yang bikin bukan saya, sampai mati pun tidak bisa bikin ini, yang bikin ini adalah dokter orang Inggris. Nah, dokter awalnya bikin kalung Galaxor ini untuk menyembuhkan kanker, tumor, kista, dan miom. Itu tujuannya. Ya. Nah, apa isinya kalung Galaxor? Adalah batu energi. Jadi Galaxor berisi 36 batu energi paling hebat yang ada di dunia yang diracik secara khusus menjadi kuantum mekanik. Itu awalnya Mbak Jana. Itu awalnya, mohon maaf Mbak Devi. Nah, kemudian saya diundang ke luar negeri, saya lihat kok kekuatannya besar. Memang saya peka, saya bisa merasakan sangat besar dan kuantumnya mekanik. Dan setelah itu saya berpikir kalau sampai benda ini dibawa ke Indonesia akan banyak orang tertolong karena getarannya besar. Nah, benda lain getarannya kecil, ini kuantumnya mekanik getaran besar. Nomor 2, mikroskop bisa membuktikan. Ini saya deketin ke badan, belum kena, belum nyentuh, darah langsung menjadi lancar. Nah, karena saya sendiri anaknya dokter, Mbak Devi. Bapak saya dokter, bapak saya profesor. Maka saya bawa pulang lagi ke Indonesia 17 tahun yang lalu. Rame orang beli. Seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Nah, dari mereka saya baru dengar cerita yang aneh, Pak Rudi. Ternyata penyakit bersifat non-medis. Kena santet, kena guna-guna, kena leak. Kalau kena kalung ini, Pak, langsung ketahuan, Pak. Yang nyantet ngaku, Pak. Leaknya ngomong, Pak. Nah, jadi mohon maaf, Mbak Devi, misalnya, mohon maaf, orang Bali, tapi diserang sama orang dari luar pulau. Tiba-tiba dia akan bicara bahasa luar pulau dengan sangat fasih, padahal dia aslinya nggak bisa. Nah, jadi Mbak Devi, kalau orang datang kepada saya, datangnya buta, pulangnya melek, itu biasa. Datangnya bisu, pulangnya ngomong, biasa. Datangnya lumpuh, digendong-gendong, pulangnya sudah bisa lari, bisa lompat-lompat, biasa itu. Ya. Orang datangnya kakinya bengkok, sudah 5 tahun, foto ronsennya dibawa, habis terapi, tiba-tiba kakinya lurus, biasa itu Mbak. Orang sudah lama menikah, nggak bisa punya anak, 11 tahun kawin, 17 tahun kawin, 3 kali bayi tabung, nggak bisa punya anak, habis terapi tiba-tiba hamil, bukan puluhan, bukan ratusan, sudah ribuan. Nah, itu loh Mbak Devi. Jadi kita tuh hobinya nolong orang di sini. Nah, tadi kenapa nggak nyentuh? Kalau kita menyentuh, Tuhan tidak mau sentuh. Kalau kita tidak sentuh, Tuhan yang sentuh. Maka kalau Tuhan yang sentuh, efeknya lebih hebat lagi. Nah, melalui kalung itu tadi kan disampaikan dari Inggris gitu ya. Nah, untuk yang penciptanya artinya saat ini masih memproduksi kalung itu atau bagaimana sebenarnya? Nah, jadi begini, orang itu sekarang penciptanya sudah menjadi pendeta Buddha di Tibet, dia sudah tidak duniawi, dia betul-betul sudah bertapa, ya. Nah, tapi kalung ini diserahkan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi terus dan saya yang menyebarkan. Jadi bisa dikatakan sudah 17 tahun seluruh dunia ya saya ini yang paling menyebarkan. Nah, di Indonesia semua pasti dari saya barangnya. Ya. Nah, jadi awalnya Mbak Devi kita pun kaget. Nah, orang bilang, Pak Rudi, kalau orang kena santet, kena leak, kalau kena kalung ini langsung ngaku, Pak. Loh kok 17 tahun yang lalu Mbak Devi, saya nggak gampang percaya, saya bukan orang goblok. Tapi kok semua orang bilang begitu, semua nyebutnya kalung anti leak, anti santet. Nah, saya 17 tahun yang lalu Mbak Devi, belum ada medsos, belum ada WA, Line, Facebook, TikTok, Instagram, kok belum ada. Kok orang nggak saling kenal, kok semua ngomongnya sama. Kalau anti leak, anti santet, kalau ada kena santet, nah, langsung sembuh Pak. Kena leak, kena sembuh. Nah, saya jual terus. 2 bulan kemudian Mbak Devi, di dalam hutan di desa Selat di Singaraja di Bali. Akhirnya Tuhan pakai saya dan saya dibimbing. Nah, kabar bagus sampai detik ini, jadi gini Mbak Devi, tidak ada orang sakti. Yang sakti hanya Tuhan saja, alias Allah, alias Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau orang mau menyebut diri yang sakti, silakan, enggak apa-apa Mbak Devi. Asal jangan nyakitin orang. Nah, kalau dia nyakitin orang, saya akan turun tangan Mbak Devi. Nah, jadi kabar bagus, saya dipakai Tuhan sudah 17 tahun. Asalkan jahat, mohon maaf, semua raja dan ratu liak di Bali yang jahat, saya yang habiskan. Atas perintah Tuhan. Dan sekarang saya sudah punya murid, sudah ribuan yang sudah bisa melakukan terapi seperti saya juga. Nah, artinya yang dari murid-muridnya itu apa sebenarnya selain energi apa yang di treatment gitu ya bisa dikatakan kepada murid-muridnya Pak Rudi? Begini, training energi itu cuma berjalan 5 jam. Contohnya nanti ada training energi berikut tanggal 24 Agustus, itu yang daftar sudah banyak. Jadi orang datang sebagai orang biasa, nanti pada waktu training itu kita akan memberikan satu rahasia, kita konekkan dia dengan energi dari Tuhan, pulangnya sudah bisa terapi.
Sudah siap terapi nolong keluarga, lawan leak, lawan santet. Nah, secara khusus training energi yang berikut tanggal 24, ini terakhir, kesempatan terakhir, itu saya akan memberikan warisan bagaimana caranya menerapi orang untuk terapi diet. Jadi murid-murid nanti sudah bisa juga menerapi orang, tiba-tiba orang habis terapi bisa tidak makan sampai berhari-hari, tanpa lapar, hanya minum saja, dan penyakitnya hilang. Nah, semua murid akan bisa begitu. Oke. Nah, untuk Pak Rudi, tadi Pak Rudi kan di luar dialog sudah sempat menunjukkan fotonya ya. Apakah mungkin untuk bisa ditunjukkan di kamera yang ada di depan sana bisa. untuk testimoni di mana terapi diet ya tadi yang disampaikan ya? Terapi diet Galaksur. Terapi diet Galaksur yang dimana pendengar tadi disampaikan bahwa tidak memberikan obat, kemudian juga tidak memaksa para, ya bisa dikatakan pasien untuk pola hidup yang harus sehat, makan apa, diatur, ternyata ada cara sendiri. Bisa ditunjukkan seperti apa? Ini jadi begini, nanti kita di sini, Mbak Devi, orang akan menjadi langsing, sehat, penyakit hilang semua, tanpa olahraga, tanpa makan, tanpa obat. Tanpa obat satu tetes pun, tanpa olahraga. Makan tidur. Nah, itu rahasianya ya. Nah, ini contoh, mudah-mudahan bisa terlihat dari kamera ya. Sudah. Nah, ini berubah menjadi ini. Oke. Nah, ini orang yang pertama ya. Ini orang yang sama. Nah, ini foto tampak depan. Dari ini berubah menjadi ini. Ya. Kemudian ini foto dari dia. Jadi orang dengan senang hati memberikan foto karena sudah merasakan kesembuhan. Ini berubah menjadi ini. Ya. Nah, semua akan menjadi tambah putih, tambah muda, tambah ganteng, tambah cantik, tambah langsing pasti. Ya. Nah, ini berubah menjadi ini. Dan kabar bagusnya apa? Kalau kita ikut diet yang menggunakan obat-obatan, itu nanti kita akan menggelambir kulit kita. Di sini enggak, kita kencang kulitnya. Nah, yang kedua, kalau kita ikut diet yang menggunakan obat-obatan, setelah kita kurus nanti naik lagi. Turun 5 kilo, naik 10 kilo. Turun 10 kilo, naik 20 kilo. Di sini tidak. Sekali kita menjadi langsing permanen, karena ini bukan karena obat, karena gaya hidup. Nah, yang ketiga, nanti tambah muda. Nah, ini contoh, ini dokter jantung yang saya katakan. Dengan senang hati dia akan senang fotonya di-share. Ini yang saya bilang tadi dokter jantung. Nah, 106 jadi 70 sekian. Nah, nah, kemudian masih banyak sekali. Ya, bahkan ada seorang wanita datang kepada saya, berat badannya 169. 169. Ini orang sangat dikenal. Ya. Nah, dalam waktu singkat saya sudah turunkan 50 kilo. Menjadi kurus. Belum apa-apa, saya masih belum puas. Saya mau turunkan lagi 50 kilo. Saya mau bikin terus 100 kilo. Tanpa olahraga, makan tidur. Nah, ini foto beliau. Nah, berubah menjadi ini dalam waktu singkat. Ini wajahnya sebelumnya seperti ini. Berubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini foto yang pertama. Ini foto yang kedua. Dari wanita yang sama. Ini foto yang tadi berubah menjadi ini. Ini wajah dia berubah menjadi ini. Ya, tanpa olahraga ya, makan tidur ya. Tapi sebenarnya ketika orang diet itu apa sih yang harus diperhatikan? Apakah motivasi diri atau defisit kalori atau seperti apa sebenarnya? Pertanyaannya bagus sekali Mbak Devi. Jadi inilah hebatnya paket diet Galaksur. Intinya begini, kalau orang banyak makan, dia akan cepat mati. Karena kita memang didesain oleh Tuhan untuk jarang makan. Kalau kita tidak makan, kita akan sembuh sendiri. Kenapa bisa dikatakan Tuhan menciptakan kita untuk jarang makan gitu? Nah, karena sebetulnya kita sama kayak binatang. Binatang tidak makan berhari-hari bisa. Nah, kalau binatang sakit, misalnya mohon maaf, bagi yang piara binatang. Kadang-kadang kalau sakit, binatang malah tidak mau makan. Nah, jangan dipaksa makan. Dia nggak makan tambah sehat. Contoh yang piara ikan koi. Coba tanyakan yang piara ikan koi. Kalau ikan koi sakit bagaimana? Jangan dikasih makan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tambah sembuh. Kasih makan, tambah cepat mati. Nah, tapi itu secara biologi artinya sudah sempat terbukti artinya. Oh iya, iya sekali. Karena ini kedokteran. Jadi apa yang saya katakan ini kedokteran, Mbak Devi. Ini ilmiah ya. Nah, jadi begini. Kalau orang banyak makan itu cepat mati. Tidak makan panjang umur. Contoh, mohon maaf. Nah, bapak saya dokter, bapak saya profesor. Ilmu kedokteran lama mengatakan orang kalau sakit mah harus makan terus, makan dikit, makan tidak boleh kosong. Ya, mohon maaf. Itu sebabnya kenapa kalau orang sakit mah dihandle dengan ilmu kedokteran tidak pernah sembuh sampai seumur hidup. Nah, sedangkan di sini sakit mah hari pertama sudah sembuh, hari kedua sudah sembuh, paling jelek hari ketiga sudah sembuh semua. Tidak, karena dipuasakan. Makanya ilmu kedokteran sekarang yang terbaru mengatakan orang sakit mah ternyata dipuasakan. Nah, ilmu kedokteran kan berubah. Nah, jadi intinya di sini kelebihan kita apa Mbak Devi? Saya bisa membuat orang tidak makan, tapi tidak lapar dan tidak lemes, bahkan tidak ingin makan. Jadi yang saya bisa hilangkan ada 2, hunger, rasa laparnya hilang, craving, lapar mata, calep matanya hilang. Nah itu, jadi tidak lapar dan tidak ingin makan. Nah, pada waktu kita tidak makan dan hilangnya apa? Tambah kuat, tambah sehat. Tambah sehat, tambah kuat. Jadi tambah nak makan, tambah sehat. Nah, pada waktu kita tidak makanlah penyakit kita akan dimakan dan lemak kita dimakan dan penuaan kita. Jadi semua menjadi tambah muda, tambah cantik, tambah ganteng seperti itu Mbak Devi. Oke, dan kita akan jeda dulu. Kebetulan ada pendengar yang bergabung pada malam hari ini. Baik. Halo, selamat malam.